kayak mesin. Ini persis kayak Zeus atau apa ini? yang model Anubis, Anubis. dewa-dewa Mesir. Dewa-dewa Mesir. Iya. Pak, bisa terjun membuat ini gimana Pak? Bisa dijelaskan Pak? Awalnya hanya memanfaatkan barang bekas saja, Hmm. begitu menjadi sebuah karya. Ada yang minat ya dijual, kalau nggak ada yang minat juga ya nggak apa-apa, karena kita punya mimpi besar, punya museum karya seni. Ini kalau dijual harganya kan ini beda-beda bentuk juga Pak. Berapa Ya, itu Pak? kalau ini pesanan, jadi satu piece-nya 10 juta. 10 juta. Untuk bahan yang besar ini yang tadi. Ya semua yang itu 4 udah dibeli, Hah? terus dia pesen 4 lagi. Ini untuk orang Cirebon, Oh. dan dia bulan lalu mungkin udah beli 150 piece lebih. 150 piece lebih. Udah banteng, meja, kursi, banyak lah yang udah dibuat. Pak, kemudian ini bobotnya berapa Pak? Satu Kisaran 100 kiloan. 100 kiloan. Kurang lebih lah, mungkin ada yang kurang, ada yang lebih. Nah, cara mendapatkan bahan baku ini kan semua suku cadang bekas nih. Ya, Itu dari mana Pak? saya beli dari Depot Crown Shop aja. Oh, terus apa datang ke tiap-tiap bengkel gitu Kak? Ya ke situ juga, ke bengkel-bengkel juga. Kadang juga ada teman yang punya barang bekas dibawa ke sini dibeli sama saya. Paling jauh jualan kemana Pak? Baru ke Jakarta. Jakarta. Itu juga tiba-tiba telepon, Hmm. ya transaksi lewat telepon aja. Dulu ada kuda besi itu, laku berapa itu Pak? 25 juta. Harga tertinggi. Ada lagi yang selain 45 juta. itu apa itu Pak? Harimau. Harimau. Bobot berapa kintal? Bobot berapa kintal? Kisaran 100 kiloan juga. Kalau yang kuda itu 200 kilo. Jadi ya tergantung ini sih, apa namanya, harga mah bukan dari bobotnya sebenarnya, dari tingkat kesulitan bikinnya. Kalau yang biasanya yang mahal tuh yang saya bikin sistemnya pakai mur baut. Itu kan untuk nempelin satu barang aja sulit, karena kita mesti berpikir 3-4 langkah ke depan. Jadi kalau misalnya ini barang ini ditempelin di sini, nanti kesininya nyambung nggak, terus bisa nyambung lagi nggak, terus bisa nyambung lagi nggak. Kalau misalkan bisa seperti itu ya saya pasang. Kalau sekiranya mentok ya nggak jadi, kita cari lagi part yang lebih pas lagi. Nah, pengalaman membuat harimau itu Pak, sehingga harga 45 juta berapa waktu itu ya? 1 bulan. 1 bulan. Rata-rata berapa untuk patung model gini berapa Pak? Waktunya? Kalau bahannya mudah dicari, yang saya butuhinnya biasanya kisaran 2 minggu. 2 minggu. Kalau misalkan sulit, dalam arti sulit tuh sulit mencari yang pas. Kan saya udah tahu gambaran, ini kalau misalkan mau bikin untuk seperti ini, berarti yang dibutuhin barang-barangnya yang bentuknya seperti apa, mungkin yang panjang, mungkin yang lengkung, mungkin yang gimana, pipi atau gimana kayak gitu. Nah, yang sulitnya itu cari yang sesuai. Karena kalau kita kebutuhan kan, ini ya nggak bikin, nggak dalam artian kita butuh part yang model gini kita bikin sendiri, bentuk sendiri, enggak, kita memanfaatkan yang barang-barang bekas saja yang sekiranya agak mirip lah dengan yang saya butuhkan. Kalau biasa yang di ecer atau di keteng modal apa Pak? Apa itu? Harga patung yang dapat dijangkau rumahan itu apa? Yang saya jual dari yang mulai harga 100.000, 150, 200. Di dalam apa ya? Gimana Pak? Apa sih? Patung yang kecil-kecil itu? Yang di sana. Oh, yang di sana. Di dalam misalnya. Lihat aja. Ya, siap. Ikut Pak. Yang mana? Ditunjukin Pak. Oh iya, iya.
Pak berat. Ini berarti bahan juga atau Oh, ini udah laku, udah dibeli sama orang Cirebon. Ini saya, oh saya saya buat kayak Photoshop. Udah dibeli sama orang Cirebon, itu juga Mega, itu juga. Cuman belum diambil nanti kalau patung yang udah selesai. kalau kayak gini ya Ya paling 100 ribuan. Berarti ini menggeluti usaha ini berapa tahun, Pak? Kalau pure-nya saya cuman garap ini mungkin kisaran setahun ya. Tahun berarti. Kalau merintis ya udah 5 tahunan. Pak, awal mulanya untuk menggeluti usaha ini terinspirasi dari mana sih, Pak? Apakah dari media sosial atau bagaimana? Enggak juga, saya hanya pengen nyiptain usaha baru yang kayaknya mungkin gitu masih jarang orang lakuin. Dan yang keduanya karena kita banyak barang bekas, dulu bekas ngebengkel Vespa kayak gitu, jadi kita manfaatin itulah seperti itu. Berarti usaha bengkel Vespanya Sudah enggak, enggak, karena Pak? memang udah 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 mesti ganti seperti itu. oh dulu bengkel Vespa Ya, kompetitor kan semakin kesini semakin banyak, jadi ada kita mending geser usaha aja. jadi alih profesi Buat- sekarang khusus di pembuatan patung aja Ya, Berarti harga tertinggi itu 45 juta ya, Pak? Untuk satu patung. saat ini Saat ini next nggak tahu, mungkin siapa tahu bisa lebih. selain Jakarta pemesanan tadi kan Cirebon, terus mungkin ada lagi, Pak? Bandung sebenarnya kita nggak nerima pesanannya sebenarnya gitu, kita hanya bikin orang suka cocok ya mangga gitu beli kan gitu. Kalau pesanan tuh baru sekarang ini aja yang orang Cirebon, karena dia udah beli banyak saya, dan kayaknya dia udah mempercayakan ke saya, jadi misalnya dia pengen ini, saya hanya pesanan kalau porsi saya bisa. Kalau dari satu misalkan ini harus seperti gambar ini nggak bisa, karena kan kita partnya seadanya gitu, menyesuaikan dengan peralatan menyesuaikan dengan juga barang yang ada yang mudah dicari gitu kan. Untuk saat ini yang sudah terjual berapa, Pak? Patung? Ya udah ratusan, Udah ratusan, berarti selama 1 tahun udah hampir ratusan. ya udah ratusan. taksiran keuntungan berapa Pak? Ya itu mah Ada 1 miliar Hah? setahun ini enggak, paling ratusan. ratusan juta Berarti Kan nggak tiap hari juga kan, Iya. yang belinya kan beda-beda gitu, ada ya mungkin sebulan sekali, mungkin 2 bulan sekali, tergantung rezeki lah. berarti ini awal kan kecocokan dengan insting juga ya Tapi yang saya yakini benar hmm? masih punya prospek, Hmm. masih luas banget usaha ini gitu, hanya tinggal saya mesti memperbanyak lagi produknya, Hmm? terus baru ekspansi ke tempat yang lain. Kayak dari Bali juga banyak request sebenarnya, oh request dari juga Bali, dari Jogja, malah ada yang undang untuk show tunggal, pameran juga ada. hmm? Dulu Sudakara Art Space di Bali undang saya, cuman belum ini karena ya belum memungkinkan lah. Oh, berarti yang datang tuh bukan pemesan ataupun pembeli langsung IO juga datang sini Apanya? IO IO. IO ada juga, ada ya. Awal kan dulu ya kalau nggak datang juga mungkin by phone kayak gitu, yang undang untuk acara PSA betul di Jakarta ya. Karena kalau memang difasilitasi semuanya ya why not gitu. Dan karena difasilitasi ya udah kita berangkat ke sana. hmm. Pak, untuk modal sendiri itu modal sendiri atau memang ada Modal kaitan? sendiri. Modal sendiri. Berjalan aja, jadi kan dari modal kecil ada yang Mhm. laku kita belikan lagi bahan, dibikin jadi lebih banyak lagi, ada laku lagi belikan bahan lagi, seperti itu. Jadi nggak pure langsung kita ngemodal besar, nggak. Sambil berjalan aja. Pak, cara untuk pemesanannya sendiri bagaimana, Pak? Saya hanya ini aja, kalau ada yang datang aja di sini. Kalau ada yang Nah, Nggak kan pakai belum ini, kata saya juga saya belum ready gitu untuk jualin online kayak gitu teh,
kan apa namanya, yang pertama kita barangnya kategorinya masih sedikit lah, belum bisa jor-joran gitu. Kalau kita udah punya stok mungkin ribuan piece, nah baru enak kita ngejualinnya. Kalau baru sedikit kan itu apa namanya, belum inilah. Dan meskipun ya kita belum masakan secara online juga, ya alhamdulillah masih ada selling terus. Kayak kemarinnya 3 hari yang lalu juga dari Indramayu ada yang datang sini, ya beli kursi, beli. Kalau di depan bajunya. rata-rata harga berapa itu Pak? Apa nih? Yang di depan harga jual rata-rata Yang mana? Yang patung tuh yang patung Yang itu mah udah di 10 juta. udah 10 juta, Pak. 10 juta. Berarti rata-rata bobot patung itu 100 kilo ya, Pak? Ya kurang lebih lah. Kurang lebih, Pak. Ada yang kurang, ada yang lebih sedikit. Kurang juga kurang sedikit. Kemudian Pak, harapan dengan usaha ini bagaimana, Pak? Ya harapannya saya pengen lebih punya karya lebih banyak lagi. Terus saya pengennya seperti pengen punya kayak museum karya seni gitu. Jadi nanti dijadikan salah satu objek wisata kalau memungkinkan. Ya intinya kedepannya saya targetnya pengen income pasif lah seperti itu. Kan kita masa mau sampai kapan kita Betul. usaha terus gitu. Makanya sekarang mumpung masih sehat, masih kuat, ya why not kita terus produksi untuk nanti masa tua, planning masa seperti itu. Berarti kalau sekarang mah dikerjakan sendiri-sendiri ya, Pak? Ya ada pesanan, nggak ada pesanan, ada yang beli, nggak ada yang beli, ada bahan mah tetap saya selalu Produksi aja. produksi gitu. Pak, ada kerumitan nggak sih, Pak, ketika pembuatan patung? Ya semua kategorinya punya kesulitan masing-masing. Karena semua yang saya bikin hanya satu piece, benar-benar eksklusif kategori. Saya nggak bikin yang sama 2 piece gitu, Pak. Sebenarnya bukan pasti cetakan beda-beda. siapa? Jadi kayak misalkan kalau kita bikin 100 piece berarti 100 ide kita harus keluarkan gitu. Dan di tiap idenya juga kan punya kesulitan dan apa namanya, ya tingkat kesulitan yang beda-beda. Siap. Kadang bikin ada yang 5 menit selesai, ada yang mungkin setengah jam, ada yang 1 jam, ada yang sehari, ada yang seminggu, ada yang sebulan. Pak, Beda. sebagai pelaku usaha di bidang seni ini mungkin ada closing statement Pak untuk pemirsa. Kebetulan kita kan lagi live tribun.com Pak. Closing ya? statement. Ya saya sebenarnya selain daripada apa namanya pure ini usaha kayak gitu, sebenarnya tujuan saya juga suka posting di Facebook, tapi hanya cuma post ya cuma post aja, nggak pernah saya tulisin dijual atau apa enggak. Tujuannya saya pengen apa namanya memotivasi juga yang lain bahwa dari barang bekas pun itu sebenarnya bisa menjadi sebuah peluang usaha yang ya mungkin kalau menurut saya baik. Dan apalagi kalau yang dari bahan besi itu pemainnya masih sedikit dan prospeknya masih terbuka luas seperti itu. Dengan Bapak siapa Pak? Denny Herdiana. Denny Herdiana. Usia berapa tadi? Usia 45 45 tahun.